Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu yaqulu Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang sudah berada pada majelis yang ke-85 dari kitab ini. Dan kita sudah memasuki pertemuan kedua dari pembahasan Kitabuz Zakah. Pertemuan kedua dari pembahasan hukum-hukum seputar masalah zakat. Taib. Pada pertemuan yang kemarin, ya, alhamdulillah kita telah menjelaskan tentang definisi zakat, hukum zakat dan kedudukannya dalam Islam, serta hukum orang yang meninggalkan zakat, serta peringatan syariat terhadap orang yang menahan zakatnya, tidak membayar zakat. Demikian pula telah kita lewati pembahasan kapankah zakat itu mulai diwajibkan dalam Islam. Kemudian pembahasan tentang syarat kapan harta itu dikatakan bermanfaat bagi pemiliknya. Kemudian terakhir pembahasan kita tentang syarat-syarat wajibnya zakat. Ya, itu akhir pembahasan kita. Naam, yaitu syurut wujubiz zakah. Syarat-syarat kapan zakat itu menjadi wajib dikeluarkan. Kemarin sudah kita sebutkan ada 5 syarat. Ya. Itu saya poin-poinkan ya. Saya poin-poinkan. Jadi ada sekitar 5-6 poin kemarin di pertemuan pertama di pembahasan Kitabuz Zakah. Sekarang kita masuk di pembahasan Kitabuz Zakah di pertemuan kedua ini. Di sini saya akan poin-poinkan pula pembahasan kita. Poin yang pertama yang akan kita bahas di pembahasan zakat di pertemuan kedua ini adalah keutamaan zakat, keutamaan mengeluarkan zakat, ya, dan manfaatnya.
Adapun tentang keutamaan mengeluarkan zakat dan manfaatnya, yang pertama, mengeluarkan zakat ini termasuk dari sifat penduduk surga, termasuk sifat al-abrar, ashabul jannah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dhariyat ayat 15 ya sampai 19. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga dan mata air. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka mengeluarkan ya apa yang Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya mereka qabla dzalika muhsinin, sebelum itu tergolong orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sangat sedikit di malam hari berbaring tidur. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka perbanyak istighfar. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Ini dia syahidnya, harta mereka itu punya hak untuk orang yang meminta dan orang yang tidak meminta, maka mereka mengeluarkan zakatnya. Dan yang kedua, di antara keutamaan manfaat membayar zakat, orang yang mengeluarkan zakatnya ini termasuk sifat orang-orang yang beriman yang berhak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Sifat orang beriman yang berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan itu dalam surah Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Iya. Ketika Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan yang beriman, memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar, menegakkan salat, membayar zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, di akhir ayat Allah katakan ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Iya. Dan di antara keutamaan membayar zakat, ya, mereka dijanjikan pahala oleh Allah Ta'ala, dan tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak ada kesedihan. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 277, innal ladzina amanu wa amilus salihat wa aqamus salata wa atawuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim. Jadi orang-orang beriman dan beramal saleh, menegakkan salat dan membayar zakat, bagi mereka pahala di sisi Allah. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Iya. Dan demikian pula firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 274 juga Allah sebutkan tentang keutamaan orang yang membayar zakatnya. Iya. Yaitu mereka yang menginfakkan harta mereka di malam hari dan di siang hari secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Maka mereka juga dijanji dengan pahala yang besar oleh Allah Ta'ala. Kemudian di antara keutamaan membayar zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembangkan sedekah dan zakat seseorang selama sedekahnya itu ikhlas dan sedekahnya itu dari hasil usaha yang halal. Karena keutamaan sedekah maupun zakat itu jika dikeluarkan dari hasil usaha yang baik, harta yang halal. Jika tidak, maka tidak ada manfaatnya orang membayar zakat dari harta yang haram, bersedekah dari harta yang haram. Ya, Allah Ta'ala akan kembangkan, perbanyak sedekahnya itu. Karena Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah. Dikembangkan, jadi banyak keutamaan pahalanya. Dan Nabi SAW bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyib wa la yaqbalullahu illa thayyib. Siapa yang bersedekah dengan satu potong korma, ini cuma satu potong korma, sedikit, selama dari hasil usaha yang baik, halal, dan Allah tidak menerima kecuali yang halal, maka fa innallaha yataqabbaluha biyaminih, maka Allah akan terima sedekahnya ini dengan tangan kanannya. Maksudnya gambaran
Allah akan terima dengan baik. Iya. Kemudian setelah itu Allah akan kembangkan sedekahnya itu untuk pemiliknya. Sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangkan kudanya sampai kudanya itu bisa sebanyak lembah. Iya. Sampai kudanya itu ribuan. Dari satu kuda bisa jadi 1000 kuda, 2000 kuda, 10.000 kuda, 100.000 kuda. Seperti itulah sedekah yang halal. Kemudian di antara keutamaan mengeluarkan atau membayar zakat, Allah Subhanahu wa taala akan menaungi pemiliknya dari panasnya hari kiamat. Ini dia akan dilindungi, diatapi pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah taala. Karena itu disebutkan dalam hadits yang masyhur, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara mereka yang dinaungi ada 7 golongan. Di antara mereka adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Yaitu seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu dia sembunyikan, rahasiakan sedekahnya, sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini keutamaan sedekah. Dan banyak dalil tentang orang yang bersedekah ini akan dinaungi pada hari kiamat tahta dhilli sadaqatihi, di bawah naungan sedekahnya. Banyak hadisnya. Ya. Jadi setiap mukmin akan dinaungi pada hari kiamat itu nanti di bawah payung sedekahnya. Dan di antara keutamaan dan manfaat sedekah atau zakat, itu akan mensucikan hartanya dan akan mengembangkan hartanya, sehingga pemiliknya ini akan dibukakan untuknya pintu dari pintu-pintu rezeki. Rezekinya bertambah, rezekinya berberkah, ya. Rezekinya dijaga oleh Allah taala. Mana qasat sadaqatan min malin. Nabi SAW bersabda, harta tidak pernah berkurang dengan sedekah. Ini sudah kita jelaskan ya kemarin. Kemudian di antara keutamaan dan manfaat zakat adalah sebab turunnya kebaikan. Sebab turunnya kebaikan demi kebaikan. Iya. Karena kalau seorang menahan zakat, tidak turun kebaikan. Sehingga Nabi bersabda, ma mana aqaumun zakat amwalihim illa muni'ul qatar minas sama. Tidaklah satu kaum dia tahan zakatnya, dia tahan zakat hartanya, kecuali Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan dari langit. Sehingga sering terjadi musim kemarau itu karena banyak orang tidak keluarkan zakatnya. Iya. Kalau seandainya bukan karena binatang-binatang itu, kata Nabi SAW, maka hujan tidak akan diturunkan. Iya. Baik. Mereka tidak akan diturunkan hujan, seandainya bukan karena al-bahaim. Baik. Di antara manfaat mengeluarkan zakat, menghapuskan dosa dan kesalahan. Dalam hadits Mu'adz bin Jabal, Nabi bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah ini masuk dalamnya zakat ya. Sedekah ini kalau ditelakkan sedekah bisa masuk zakat di dalamnya, sedekah wajib, zakat, dan bisa masuk sedekah apa? Sunnah, masuk semua itu. Sedekah itu memadamkan, menghapuskan dosa, sebagaimana air menghapuskan api, memadamkan api. Dan di antara manfaat zakat atau sedekah ini adalah bukti kejujuran dan kebenaran iman orang yang mengeluarkan zakat. Tidak ada yang mengeluarkan zakatnya kecuali dia adalah mukmin. Tidak ada orang yang bersedekah kecuali dia adalah seorang yang mukmin, jujur, menginginkan pahala akhirat. Karena asalnya manusia cinta sama harta. Asalnya manusia cinta apa? Harta. Apalagi kalau dia capek kumpulkan. Ketika dia mampu mengeluarkannya, apalagi dia keluarkan dalam bentuk banyak, itu bukti kata para ulama bahwa dia lebih mencintai akhirat dibandingkan apa? Dunia, harta. Makanya Nabi katakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Maksudnya bukti apa? Bukti kebenaran iman. Ya, bukti bahwa dia lebih mencintai akhirat dibandingkan dunia dan harta. Baik. Dan di antara manfaat zakat ini
akan mensucikan akhlak pemiliknya dan akan melapangkan dadanya. Dan ini terbukti. Tidaklah seorang membayar zakat bahkan bersedekah kecuali itu akan melapangkan dadanya dan akan mensucikan akhlaknya. Ya. Makanya para ulama memasukkan sering bersedekah termasuk sebab di antara sebab-sebab kelapangan dada. Siapa yang mau diluaskan dadanya, sering lapang dadanya terhadap problema-problema, terhadap segala cobaan dan ujian. Siapa yang mau dilapangkan dadanya, rajin bersedekah, maka dadanya akan diluaskan dan dilapangkan insyaallah. Ya. Dan termasuk di antara manfaat membayar zakat apa yang kita terangkan pada pertemuan kemarin. Dengan zakat itu akan menjaga harta, ya kan, dari segala kerusakan, afat, kehancuran, dicuri, dirampok, terbakar, atau dia ditimpa sakit sehingga dia berobat menghabiskan hartanya. Dia akan dijaga hartanya dari itu, dan sekaligus membersihkan harta itu dan mensucikan pemilik harta. Iya. Baik. Dan di antara manfaat mengeluarkan zakat adalah itu adalah bukti bahwa dia adalah seorang hamba yang bersyukur terhadap nikmat harta. Ya. Seorang yang mengeluarkan zakatnya, sedekahnya itu tanda bahwa dia adalah seorang yang bersyukur. Baik. Ini pembahasan kita yang pertama tentang keutamaan mengeluarkan dan membayar zakat serta manfaatnya. Baik. Pembahasan kita yang kedua, ini tadi pembahasan pertama ya, di pertemuan kita yang kedua ini. Pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis harta yang tidak dipersyaratkan keluar zakatnya dalam setahun. Iya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di kitabnya. Ini pembahasan kita yang kedua, pembahasan tentang jenis-jenis harta yang tidak dipersyaratkan keluar zakatnya dalam setahun. Kemarin sudah kita bahas bahwa zakat ada yang wajib dikeluarkan, yakni harta ada yang wajib dikeluarkan zakatnya nanti setahun. Itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah kemarin kan? Iya. Yang kalau saya simpulkan kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, zakat harta itu ada 5. Yang pertama zakat hewan. Yang kedua zakat emas dan perak, sama dengan zakat apa? Uang. Perhatikan. Yang ketiga zakat apa? Zakat perdagangan. Didengar baik-baik ini. Jangan nanti antum tidak paham. Saya ulang. Ini urutannya. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala berkata zakat ada 5. Yang pertama zakat hewan 1. Yang kedua zakat emas dan perak, sama dengan zakat uang. Disamakan ya, dimasukkan sama. Yang ketiga zakat perdagangan 3. 3 jenis zakat ini dipersyaratkan haul. Apa itu? Nanti keluar kewajiban zakatnya kalau sampai setahun. Paham ya? Masih ada 2 zakat belum disebut. Zakat apa? Biji-bijian, tanam-tanaman dan buah-buahan. Tayyib. Kemudian yang kelima zakat rikaz, nama lainnya ma'dan. Iya, nanti kita bahas itu ma'dan dan rikaz. Kalau untuk zakat biji-bijian, tanam-tanaman, buah-buahan serta rikaz itu tidak dipersyaratkan apa? Tidak dipersyaratkan haul. Iya. Kalau zakat biji-bijian dan tanam-tanaman yang dibahasakan oleh kebanyakan para fuqaha, al-khariju fil ardi, al-khariju minal ard, yang keluar dari muka bumi, itulah biji-bijian, tanam-tanaman dan buah-buahan. Tidak dipersyaratkan apa? Al-haul. Dia cuma dipersyaratkan nisab. Kalau sampai nisab, walaupun 2 bulan dia panen, keluar. Ini nanti rinciannya nanti saya sebutkan. Ya kan? Kalau yang kelima yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah adalah ar-rikaz. Rikaz ini justru tidak ada syaratnya. Tidak nisab, tidak pula apa? Haul. Kemudian rikaz itu apakah didapatkan sedikit atau banyak,
tetap keluar zakatnya. Iya. Jadi rikas ini wajib keluar zakatnya, meskipun rikas yang ditemukan ini barang temuan dari barang jahiliyah, nanti kita sebutkan, walaupun itu jumlahnya sedikit, dia tetap wajib keluar apanya? Zakatnya. Mau sedikit dia dapatkan, mau banyak terserah. Keluar seperlima. Tidak dipersyaratkan nisab dan tidak dipersyaratkan apa? Haul. Iya. Wa fir rikaz al-khumus. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan fir rikaz, untuk rikaz wajib keluar al-khumus. Al-khumus ini seperlima. Ya, tentang rinciannya nanti ini saya rinci di tempatnya, bukan di sini. Iya. Nah, di sini Imam Ibnu Qudamah menyebutkan berapa yang tidak dipersyaratkan haul? 2 kan? 2 dia sebut. Biji-bijian, tanam-tanaman, buah-buahan, itu yang pertama. Yang kedua zakat rikaz. Ya, dan As-Sa'di menyebutkan lebih lengkap. Iya. Jadi pembahasan kita yang kedua di sini, jenis harta yang tidak dipersyaratkan untuk dikeluarkan zakatnya dalam setahun. Itu pembahasan kita toh? Iya. Jenis harta manakah yang tidak dipersyaratkan harus keluar zakatnya dalam setahun? Tadi kita sebutkan 2. Sekarang kita baca kitab As-Sa'di, beliau menyebutkan 4. Ya, kan di matan beliau berkata, wala zakata fi malin, tidak ada kewajiban zakat pada harta hatta yahula alaihi haul, ya kan? Sampai harta itu telah berputar selama berapa? Setahun. Illa, kecuali. Makanya dikecualikan sudah. Ya kan? Kecuali harta ini nanti yang akan disebutkan tidak wajib setahun. Bahkan walaupun tidak sampai setahun, dia tetap wajib dia apa? Dikeluarkan zakatnya. Lihat baik-baik bukunya. Illal kharija minal ardi. Ini yang pertama. Kecuali zakat yang keluar dari bumi. Ini yang dia maksudkan adalah al-hubub was thimar. Ya. Zakat biji-bijian, buah-buahan, wazuru. Jadi ini namanya ini al-kharij minal ardi, ini istilah sebagian para ulama ya. Kalau sebagian ulama mengistilahkannya adalah zakat az-zuru wal hubub was thimar. Zakat tanam-tanaman, az-zuru wal hubub, biji-bijian, was thimar, dan buah-buahan. Jadi 3 isinya itu. Iya. Nah, zakat jenis ini tidak wajib dikeluarkan harus setahun. Kenapa? Dalilnya karena Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yawma hasadi. Keluarkanlah haknya zakat tanam-tanaman, biji-bijian dan buah-buahan itu kapan? Yauma hasadi, ketika dipanennya. Kapan antum panen kebun? Kapan antum panen sawah, kebun? Antum panen kebun korma, antum panen misalnya gandum, antum panen misalnya beras, padi. Kapan antum panen, maka wajib keluar apanya? Zakatnya. Karena Allah berkata, wa atu haqqahu, keluarkan haknya. Ini keluarkan zakatnya setiap dipanen, dengan syarat mencapai apa? Nisab. Nisabnya kemarin saya sudah sebutkan berapa? 600 kilo. Ya, walaupun dia panen cuma 2 bulan panen, keluar zakatnya. 1 bulan panen, keluar zakatnya. Nah, ini yang pertama yang diperkecualikan, tidak mesti setahun. Yang kedua, wa makana tabi'an lil asli kana ma'in nisab. Ini yang ketiga, yang kedua, ya. Dan apa saja, ya, dan apa saja dari harta yang mengikuti asalnya, ya. Apa saja dari harta, ya, yang mengikuti asalnya, ya. Di sini bahasanya, ya, tabi'an, ya, bahasanya tabi'an, ya. Sebagian ulama membahasakannya dengan nataij atau natajun. Ya, nataj artinya apa? Pertambahan jumlah. Ya. Pertambahan jumlah. Kalau bahasanya Sa'di di sini saya jelaskan, wa makana tabi'an lil asli kana ma'in nisab. Apa saja yang apa saja yang bertambah, apa saja yang mengikut, bukan menambah ya, apa saja yang ikut, dia ikut kepada asalnya. Kana ma'i,
seperti pertambahan dan peningkatan nisab. Ini kalimat ini yang antum nggak paham maksudnya, kecuali setelah disyarah oleh para ulama kita. Apa saja yang mengikuti asal zakat, yang mengikut ini ada pertambahan dan peningkatan nisab, maka dia wajib keluar zakatnya. Maksudnya begini, para ulama memberikan contoh ini, yang paling banyak dikasih contoh ini adalah hewan. Ya, karena sebagian ulama mengatakan natajus sa'imah, itu bahasa lainnya ini, kalimat yang tadi yang panjang. Natajus sa'imah artinya pertambahan jumlah as-sa'imah. As-sa'imah itu hewan ternak yang dipelihara yang wajib keluar zakatnya. Sekarang kambing ya. Kambing, kasih contoh paling bagus kambing ya. Di sini bisa sapi, bisa onta juga. Kita kasih contoh kambing. Kambing, dari 1 kambing sampai 39 kambing kan tidak wajib zakatnya. Nanti kambing keluar zakatnya kalau berjumlah berapa? 40. Ya. 40. Sampai berapa? Sampai, perhatikan, 40 sampai 120. Paham ya? Jadi kalau antum punya kambing 40 sampai 120, jadi dari 40 kalau jadi 120 itu antum tambah 70 baru bisa sampai, ya kan? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Nanti bertambah 80, ya kan? Baru antum apa? Ya, 121 baru cukup 2 kambing. Jadi dari bilangan 40 sampai 120 tetap kambing berapa? 1. 40. 50 kambing tetap berapa? 1. Karena pertambahannya itu tadi mengikut kemana? Ke asal. Itu dia maksudnya. 100 kambing berapa keluar? Tetap 1. 120 kambing berapa keluar? Tetap 1. Tetap 1. Ketika bertambah, perhatikan ini di sini syahidnya. Ketika bertambah 1, misalnya kambing itu, kasih contoh ya. Kambing itu misalnya ini kan para ulama ketika mereka mengatakan pembayaran zakat itu dibayar sekali setahun, itu perhitungannya adalah perhitungan hijriyah, bukan perhitungan masehi. Jadi antum harus hitung itu berdasarkan masehi. Kalau antum tidak mau pusing, bayar zakat setiap bulan Ramadan saja. Iya kan? Setiap bulan Ramadan bayar zakatnya. Di situ antum hitung per tahunnya. Karena memang banyak dari kalangan kaum muslimin membayar zakat itu di bulan Ramadan. Ya, makanya momennya sebelum Ramadan pembahasan zakat itu cocok sekali. Iya. Supaya orang berilmu sebelum beramal. Baik. Saya kembalikan ya. Misalnya di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan dia punya kambing 40, kan? Bertambah 4 bulan jadi 90. Bertambah 4 bulan lagi, ya, bertambah lagi sekian sampai di bulan Sya'ban, ya kan? Di bulan Sya'ban berapa? 120. Berarti dia tetap keluarkan berapa? Tetap keluarkan 1. Pertambahan ini tadi tetap mengikuti asal 40. Difaham tak? Iya. Pas masuk Ramadan, lahir kambingnya 1. Tidak sampai 1 bulan. Iya kan? Maka dia tetap membayar berapa? 2. Walaupun pertambahannya ini tadi, ini namanya tabi'an namanya, mengikuti asal. Walaupun pertambahannya ini belum cukup 1 tahun. Bisa dipaham? Makanya dikatakan tadi tidak dipersyaratkan haul jenis harta yang kedua ini. Bisa dipaham? Jadi walaupun bertambah 1 bulan, bertambah 2 bulan, misalnya 120, lagi 1 bulan genap 1 tahun. Ternyata bertambah kambingnya 2. Tidak usah 2, 1 saja bertambah 121, maka sudah kena berapa kambing? 2 kambing. Walaupun kambing pertambahan 1 ini cuma mengalami berapa bulan? 1 bulan. Bisa dipaham tak? Nah, itu maksudnya yang dikatakan oleh beliau. Iya. Apalagi kalau bertambah lebih daripada 1. Iya. Lebih daripada apa? 1.
Taib. Dia tetap wajib membayar 2. Wa in kana natij, bahasanya kan natij, natajun. Meskipun pertambahan ini tidak sampai setahun, ya, maka haulnya dia mengikuti apa? Mengikuti asalnya, induknya. Jelas ya? Dalilnya mana? Karena Nabi SAW mengutus petugas zakat hewan. Itu dalilnya ya. Nabi SAW di zaman dulu mengutus petugas zakat hewan, ya, di mana mereka kalau datang mau pembayaran zakat, dia langsung hitung semua hewan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapa itu hewan. Mereka tidak tafsil, mereka tidak minta dirinci kapan pertambahannya ini satu ini, tidak ditanya. Ini lahir kapan ini pertambahannya ini? Oh, kemarin sore. Tidak, pokoknya sekarang sudah tiba waktu bayar zakat. Bertambah kemarin 2 hari, 3 hari yang lalu, sebulan, tidak dihitung. Pokoknya kapan, berapa sekarang jumlahnya, segitu dikeluarkan. Makanya tidak dipersyaratkan berapa tadi? Setahun. Nah, itu petugas yang ada di zaman dulu yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dihitung, tidak ditafsil kapan bertambahnya, kapan nataijnya itu. Bisa dipahami ya? Taib. Yang ketiga, waribahut tijarah. Jenis harta yang tidak dipersyaratkan padanya harus setahun baru dikeluarkan zakatnya adalah ribahut tijarah, keuntungan dalam perdagangan. Ya, ini pembahasannya zakat perdagangan ya. Ya. Keuntungan dalam zakat perdagangan. Keuntungan dalam zakat perdagangan dia wajib ikut kepada modalnya, ya, kepada asalnya. Apa itu asal? Modal. Ikut kepada modal. Jadi untung ikut kepada modal. Meskipun untungnya tidak sampai berapa? Setahun, sama tadi. Kapan modalnya sudah kena zakat? Kapan modalnya sudah kena nisab, maka berapapun keuntungannya, meskipun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau kurang daripada itu, atau lebih daripada itu, per tahunnya dia wajib ikut kepada apa? Asalnya, modalnya. Iya. Sehingga modal dan untung sama-sama dihitung. Bisa dipaham? Dari sini antum sudah paham bahwa zakat perdagangan itu yang dihitung bukan cuma apa? Bukan cuma apa? Modal. Jangan dihitung modalnya saja. Dia berdagang, kasih contoh ya, 10 juta. 10 juta ini kena nisab tidak? Kena nisab. Sudah. Bahkan lebih sudah. Bahkan orang punya 6 juta itu sudah kena nisab. Kalau perak harganya 10.000. Karena nisab harta, nisabnya uang, mata uang kita sekarang, dan nisabnya perdagangan itu mengikuti nisabnya zakat emas dan perak, sama ya perhitungannya itu. Jadi nisab uang nanti dibahas di pembahasan zakat uang, dan zakat perdagangan yang diperdagangkan itu nisabnya mengikuti nisab emas dan perak. Yang mana diikuti, emas atau perak? Jawabannya diikuti perak. Atau bahasa lainnya, mana yang lebih murah? Di Indonesia lebih murah perak dibanding emas. Ya, sekarang perak berapa nisabnya? 595 gram. Oke, sekarang harga perak kalau 10.000 berarti dijual 10.000 kali 595, totalnya 5.950.000. 6 juta masuk kan? Iya tidak? Masuk. Oke, 6 juta kita hitung. Siapa yang berdagang? Karena dagang ini ikut nisabnya perak. Siapa yang berdagang modalnya sudah 6 juta, kena nisab, wajib zakat. Bisa dipaham? Siapa berdagang? Dagang apa? Madu misalnya, madu. Modalnya 6 juta. Kena zakat tidak? Kena sudah, karena dia sudah kena nisab. Kalau modalnya misalnya 2 juta saja diputar-putar, enggak kena nisab. Enggak perlu dihitung karena dia enggak kena apa? Nisab. Nah, siapa yang punya uang sudah kena nisab perak 6 juta, siapa yang berdagang kena nisab perak, maka dia sudah kena nisab. Sekarang kalau ada keuntungannya nanti, keuntungannya ini meskipun keuntungan itu enggak sampai 1 tahun,
maka kapan sampai 1 tahun semenjak dia berdagang, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Untungnya tadi itu misalnya 7 juta dikeluarkan bersama untungnya. Riba, ini namanya ribahut tijarah di sini. Meskipun tidak sampai berapa? Setahun. Kasih contoh ya, antum punya modal 10 juta di bulan Januari, kita pakai Masehi saja contoh ya. Iya. Atau tidak usah. Muharram bulan 1 ya. Seorang berdagang punya modal 10 juta, kena nisab? Kena nisab. Bulan Muharram. Bertambah 5 bulan, dia punya untung 1 juta. Tambah 5 bulan lagi, berarti sudah 10 bulan. Untungnya lagi 2 juta, berarti sudah 3 juta untungnya. Paham tak? Masuk bulan terakhir, bulan Dzulhijjah. Terakhir bulan 12 bulan Dzulhijjah, ya kan? Iya. Pas masuk Muharram tanggal 1, pas 1 tahun sudah itu, bertambah lagi 1 juta. Berarti berapa untungnya? 4 juta. Maka 10 juta modalnya, untungnya 4 juta, semuanya dihitung. Dipaham tak? Semuanya dihitung. Meskipun tadi yang bertambah ini yang terakhir kan jelas tidak sampai 1 tahun. Ya, itu tadi juga yang di depan yang bertambah 5 bulan, bertambah 1 juta, nggak sampai 1 tahun kan? Iya. Nanti di bulan 5 baru ada tambahannya. Bahkan yang lebih parah yang di belakang itu. Yang di belakang, ya kan? Baru dia dapat untung masuk 1 tahun. Iya tidak? Baru dapat untung, baru 10 hari dapat untung, masuk 1 tahun. Maka untungnya ini diikutkan kemana? Diikutkan ke asal. Faham tak? Iya. Nah, itu riba. Ribahut tijarah, untung atau bahasa kita laba ya. Laba dari perdagangan. Laba, keuntungannya ikut kepada modalnya. Meskipun untungnya ini atau labanya ini, keuntungannya nggak sampai berapa? Setahun. Bisa dipaham? Iya. Jadi ini tidak dipersyaratkan setahun ya dikeluarkan zakatnya. Jadi ingat, perdagangan itu nanti akan kita bahas lebih lengkap. Untung dan modal itu sama-sama dihitung. Jangan dihitung modalnya saja, salah, keliru. Kalau dia berkata, tapi kan saya sudah makan, ya kan? Saya sudah makan itu, setiap ada keuntungannya saya makan. Justru itulah Anda harus keluarkan. Masa antum memakan semua itu harta? Iya kan? Masa antum memakan semua? Tidak pantas orang muslim makan semua hartanya, dia tidak keluarkan zakatnya. Iya. Yang terakhir adalah ar-rikaz. Dan ini tidak disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Iya. Jadi di sini saya selesaikan dulu di matan. Kata Sa'di, yang tidak dipersyaratkan wajib keluar zakatnya setahun, al-kharij minal ardi. Zakat biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dan buah-buahan. Yang kedua, harta yang mengikut kepada asalnya, seperti hewan tadi toh? Iya, pertambahannya itu tadi. Kemudian yang ketiga, ribahut tijarah, untungnya dalam perdagangan, fa inna haulahuma haula aslihima. Maka haulnya keduanya, apa itu haul keduanya? Ini semua yang disebutkan tadi itu mengikuti haul modalnya atau asalnya. Yang keempat, sekarang kita sebutkan pengecualian tidak wajib keluar harta ini zakatnya dalam setahun adalah ar-rikaz. Ar-rikaz sudah kita sebutkan dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Tentang ar-rikaz dibahas khusus nanti di belakang oleh As-Sa'di rahimahullah taala. Dia tidak dipersyaratkan apa? Haul, tidak pula nisab. Karena itu para ulama berkata rikaz itu tajibuz zakah, wajib zakatnya qalilatun au katsirah. Mau sedikit didapatkan ataupun banyak. Apa itu rikaz? Rikaz itu adalah peninggalan harta jahiliyah. Peninggalan harta apa? Jahiliyah. Diketemukan oleh seseorang tanpa usaha, gitu. Diketemukan oleh seorang tanpa apa? Tanpa usaha yang berat. Tidak memerlukan mobil berat menggali, enggak. Dia dapatkan, mudah dia dapatkan. Dari harta peninggalan masyarakat jahiliyah. Dan tentu dia dapat itu harta rikaz ini dia dapatkan di mana? Di lokasi tanahnya dia atau di lokasi masih dalam lingkup kepemilikannya. Kalau ditanyanya orang, saya gali tanahnya orang, saya dapat rikaz, itu bukan haknya antum, itu punyanya orang, itu di tanahnya orang. Kecuali ada
yang punyanya mengatakan, Masya Allah kita bagi 2, bisa tuh. Iya. Itu wa firrikaz al-khumus. Dan untuk rikaz ini wajib dikeluarkan 1/5. Mau sedikit mau banyak, keluar 1/5. Berapa itu 1/5? Ya, 1/5 itu 20%. Ya, 20%. 1/5. Karena sekarang kan orang tidak paham itu 1/5, 1/3, 1/2, nggak paham. 20% ya. Bagaimana itu 20%? Kalau 10 juta nilainya, 10% kan berapa? 1 juta, itu 10%. 20% tambah lagi. Iya. Gampang dihitung ya, insyaallah. Dan tayyib, kita lanjut. Selesai pembahasan kita yang kedua ya. Jadi pembahasan pertama keutamaan mengeluarkan zakat dan manfaatnya. Pembahasan kita yang kedua, jenis-jenis harta yang tidak dipersyaratkan keluar zakatnya dalam setahun. Iya. Pembahasan kita yang ketiga tentang hukum mengeluarkan zakat pada harta wakaf dan utang. Iya, ini tambahan faedah sebelum saya lanjut dari pembahasan As-Sa'di rahimahullah taala, yaitu tentang hukum mengeluarkan zakat pada harta wakaf dan utang. Ini dibahas oleh para ulama. Apa hukum zakatnya wakaf? Dan apa hukum zakat orang yang memiliki utang? Haruskah dia bayar zakat dulu baru utangnya? Atau dia bayar utang dulu baru zakatnya? Iya. Baik. Yang pertama tentang zakat wakaf. Wakaf ya, kalau bahasa bahasa Arabnya al-wakaf. Wakaf itu apa yang sudah diwakafkan berupa apa? Masjid. Diwakafkan masjid. Iya. Madrasah, sekolah, pesantren masuk di dalamnya. Iya. Atau tanah yang diwakafkan. Atau mushaf, sumur, jalanan yang dibangun, sumur mata air yang dibangun untuk diwakafkan, rumah dibangun untuk ditempati siapapun boleh menggunakannya, masjid. Asalnya wakaf itu laisa fiha zakah, tidak ada zakatnya. Paham ya? Asalnya apa? Wakaf itu tidak ada apa? Tidak ada zakatnya. Iya. Karena zakat itu adalah harta yang memang diinfakkan ala wujuhi albirril amah, untuk dimanfaatkan dalam kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Difaham ya? Asalnya dia diinfakkan untuk kemaslahatan umum, iya. Untuk kemaslahatan banyak manusia. Maka wakaf itu enggak boleh dijual. Enggak boleh dijual. Dan tidak ada zakatnya. Tidak ada kewajiban keluarkan zakatnya, itu masjid, jalanan, sumur ya, yang sudah diwakafkan walaupun harganya mahal. Ya. Termasuk mobil yang diwakafkan. Dia wakafkan mobil untuk dipakai berdakwah. Ya. Dia wakafkan misalnya mobil Fortuner, harganya mahal. Pakailah untuk berdakwah di jalan Allah taala. Masya Allah. Ya kan? Enggak ada zakatnya ini. Iya, enggak ada zakatnya. Karena asalnya dia diinfakkan untuk ala wujuhil bir, untuk kebaikan secara umum, kemaslahatan umum, apalagi untuk dakwah kan kebaikan. Ya, mudah-mudahan ada insyaallah. Maka enggak ada zakat padanya. Iya. Taib. Adapun zakat orang yang memiliki utang. Nah, ini pembahasan kita lagi, sambungan dari pembahasan ini. Zakat utang. Adakah zakat ya, zakatud duyun? Ya, zakat apa? Utang. Apakah wajib membayar zakat bagi orang yang apa? Memiliki utang? Sebagian para ulama ada yang merincinya. Rinciannya begini, nanti saya simpulkan ya. Ada yang merinci. Rinciannya
kalau utangnya itu diharapkan dibayar, memungkinkan untuk dibayar, mudah dibayar utangnya, kan utang itu belum dia pegang kan? Ya. Bagaimana dia membayar apa? Bagaimana mau dia membayar zakat dalam bentuk piutang maksud saya tadi? Bisa bentuk utang, nanti dua sisi ini, ada dua sisi yang mau dibahas. Zakat utang, kita berutang kepada orang. Ya kan? Kita berutang kepada orang. Atau orang berutang kepada kita. Apakah kita wajib mengeluarkan zakatnya? Ya kan? Kita wajib mengeluarkan zakatnya. Sedangkan kita punya utang kadul dibayar atau zakat? Ya kan? Karena ini sama-sama utangnya. Kalau utang kepada manusia namanya utang kepada orang. Sedangkan zakat itu kita katakan utang kita kepada Allah Ta'ala. Ya, mana didahulukan? Kalau yang kedua tadi piutang, orang berutang ke kita, wajibkah kita keluarkan zakatnya juga sedangkan kita belum memegangnya? Ya, sementara syarat yang sudah saya sebutkan kemarin, dari syarat mengeluarkan zakat di pembahasan kita kemarin itu yang kelima, itu syarat yang terakhir saya sebutkan, dipersyaratkan membayar zakat itu harus harta itu dipegang sudah. Dipaham ya? Ada kemarin kan? Dipegang sudah. Makanya sewa rumah itu tidak bisa dikeluarkan zakatnya. Sudah bikin akad sewa rumah, kan belum dipegang uangnya, belum dibayar. Ya kan? Kenapa belum dikeluarkan zakatnya? Karena boleh jadi nanti dia mati, rumahnya terbakar, ya, atau tiba-tiba rumahnya roboh dan semisalnya. Ya, karena belum dia miliki. Nah, sekarang kita bahas orang punya piutang kepada kita. Ya. Para ulama merincinya, kalau dia diharapkan uangnya itu betul-betul bisa dia bayar mudah, maka seperti ini dikeluarkan zakatnya bersama dengan hartanya yang sudah ada yang dia pegang. Kalau misalnya susah, ya, sulit, tidak bisa diharapkan dia bayar utangnya itu, ya, tidak bisa diharapkan dia bayar utangnya itu, maka ya tidak dibayar sampai ada kemudahan dia bayar. Jelas ya? Iya. Dan itu memang khilaf di kalangan para ulama mazhab. Memang mereka khilaf. Iya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, aqrabul aqwal, pendapat yang paling dekat adalah ucapan ya para ulama yang mengatakan tidak wajib padanya zakat sedikit pun, ya, sampai harta itu ya dimiliki selama setahun, berputar selama setahun. Atau pendapat yang kedua, para ulama yang mewajibkan zakat, ya, nanti indal qabad, setelah dipegang. Ini punya pendapat ada sisi kebenarannya. Dan telah sahih dari Utsman bin Affan, ya, tentang masalah zakat uang ini. Kata beliau, zakat utang maksudnya. Kata beliau, ini adalah bulan zakatnya kalian. Mungkin yang beliau maksudkan Ramadan, ya, wallahu alam. Karena kebanyakan orang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang wajib kalian mengeluarkan zakat kalian. Siapa di antara kalian yang punya utang, maka harus dia bayar dulu. Iya. Ini kalau dia punya utang. Barang siapa yang punya tanggungan utang, harus dia bayar dulu. Iya. Agar supaya kalian bisa tahsulu amwalu, agar supaya kalian bisa mendapatkan harta kalian, lalu kalian keluarkan zakatnya kalian dari harta itu. Jadi kalau dia punya utang, dia bayar utangnya dulu, baru dia bayar zakatnya. Kalau Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Laisa fid dain zakatun hatta yaqbidahu." Tidak ada pada utang zakat. Iya. Ini maksudnya ini, kalau orang berutang kepada kita, tidak ada kewajiban kita mengeluarkan zakatnya. Difaham ya? Difaham? Kalau orang punya piutang kepada kita, kata Aisyah, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya hatta yakbidahu, sampai dia pegang. Makanya saya sebut yang kemarin, nanti sudah dipegang, dimiliki, baru dikeluarkan zakatnya. Ya, dan ada rincian yang lain, ya. Sebagian para ulama mengatakan zakat itu wajib secara mutlak. Walau kana al-muzakki alaihi dainun yanqusun nisab. Kalau seandainya, meskipun seandainya seorang muzakki itu yang mengeluarkan zakat, dia punya utang yang mengurangi nisab. Yang mengurangi nisab. Kecuali utang
wajaba qabla hululil zakah fayajibu ada'uhu thumma yuzakki ma baqiya ba'dahu bidzalik tabarra'u lidhimmah. Iya. Kecuali utang yang wajib sebelum datangnya haulnya zakat, maka wajib ditunaikan. Kemudian dia bayar zakatnya. Apa yang tersisa dari hartanya tersebut, sama dengan yang difatwakan Utsman. Ya. Kalau dia punya utang, ya, dia bayar zakatnya. Cuma kalau dia bayar zakatnya nanti ini kadang mengurangi nisab. Ya kan? Kadang mengurangi apa? Nisab, dan kadang tidak mengurangi nisab. Iya, kadang tidak mengurangi nisab. Iya, baik. Wallahu a'lam. Sekarang kita berpindah ya di pembahasan selanjutnya, jenis harta yang tidak wajib padanya zakat. Iya. Jenis harta yang tidak wajib padanya apa? Zakat. Ini penting sekali. Jenis harta-harta yang tidak wajib padanya zakat. Para ulama mengatakan bahwa apa yang dimiliki oleh seseorang berupa harta, apakah dipakai atau digunakan sehari-hari, ya, digunakan untuk pribadi, digunakan untuk sehari-hari, harta yang dimiliki dipakai sehari-hari, maka itu asalnya tidak ada zakatnya. Seperti apa? Rumah, tempat tinggal, mobil, motor, pakaian, asasul manzil, perkakas rumah tangga. Seperti apa perkakas rumah tangga? Alat-alat yang dipakai masak, panci, kompor, wajan. Atau perkakas rumah tangga termasuk yang dipakai untuk mandi, ember, baskom, timbanya. Nah, semua itu perkakas rumah tangga, perabotan semisalnya. Semua itu tidak ada zakatnya, termasuk hewan tunggangan, ya. Hewan tunggangan yang dipakai, kuda, onta, kambing. Ini kalau dipakai saja itu namanya alqaniyah. Alqaniyah itu dipakai, digunakan sehari-hari untuk pribadi. Kapan asalnya digunakan untuk pribadi saja seperti ini, ditempati, digunakan sehari-hari, maka itu asalnya tidak ada zakatnya. Karena apa? Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Laisa 'alal muslim fi abdihi wala farasihi sadaqatun." Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, tidak ada kewajiban atas muslim untuk mengeluarkan zakatnya pada budaknya. Ya, jadi ini budak yang dia miliki, harta atau bukan? Harta itu budak. Karena kenapa? Apa buktinya? Karena budak ini dia mau jual, dia jual. Dia mau pakai, dia pakai. Dia mau apakan, terserah dia. Maka tidak ada zakatnya itu budaknya. Nggak ada kewajiban zakat untuknya. Kenapa? Karena dia pakai saja, dia gunakan. Nah, sama seperti motornya, dia pakai seperti itu. Ya kan? Wala farasihi, demikian pula kudanya. Jadi tidak ada zakat pada budaknya dan tidak ada pula zakat pada apa? Pada kudanya, faras, kuda. Dan sama ya dengan rumah, mobil, motor, pakaian, baju, HP, ya, yang dipakai bekerja, ya. Tokonya, ini tokonya kan, tokonya ini dia pakai di situ bekerja. Dia punya toko. Toko ini dia pakai praktek-praktek di situ. Ada orang yang mau datang sakit, dia obati di situ. Ada mau cabut gigi, dicabut di situ. Nah, ini toko yang dia tempati usaha ini nggak ada zakatnya. Karena cuma istimal. Difaham tidak? Iya kan? Ya. Nanti ada zakatnya itu berubah statusnya tadi ini. Nanti ada zakatnya kalau berubah diperdagangkan. Kalau diperdagangkan, maka masuklah dia dalam pembahasan ujrah. Iya. Masuk dia dalam pembahasan apa? Ujrah. Yang mana itu? Kalau mobil dia sewakan, rumah itu dia sewakan,
tanah yang dia miliki juga dia sewakan. Perhatikan ya, asalnya rumah itu ada zakatnya? Nggak ada. Tapi sekarang dia punya rumah, kontrakan 5 susun. Kena zakat. Kena zakat. Zakat apa? Bukan zakat harta kenanya, tapi zakat apa? Zakat apa? Zakat perdagangan. Mobilnya nggak ada zakatnya, tapi dia punya 3 mobil, direntalkan, disewakan. Kena zakat. Sebentar ya, perhatikan dulu, belum selesai nih. Iya. Dia punya tanah. Tanah itu selama tinggal tanahnya di situ sampai beberapa tahun nggak ada zakatnya. Tapi kalau dia sewakan, disewa sama Alfamart. Ya, misalnya kan, disewa sama orang. Dia bangun di situ, apalah dia bangun di situ, lalu dia berjualan di sana. Berarti dia sewakan. Berarti ini kena apa? Zakat perdagangan. Nanti kena zakat barang-barang tadi, tanah, rumah, mobil yang disewakan, rumah yang dikos-koskan, tanah yang disewakan, atau semisalnya. Nanti kena zakat kalau apa? Kalau upah dan keuntungan dari sewa menyewa tadi itu mencapai nisab. Dipaham? Mencapai nisab. Karena asal barang itu tidak ada zakatnya. Asal barang itu nggak ada zakatnya asalnya. Iya. Jadi tanah misalnya ya. Tanah ini selama disimpan nggak ada zakatnya. Tapi semenjak antum tulis, tanah ini mau dijual, berarti antum sudah niat untuk diperdagangkan, dijual, ya kan? Iya. Nanti kalau misalnya tanah itu laku, ada untungnya kan? Dibayar. Kalau dibayar nanti kena nisab, keluar zakatnya. Bisa dipaham tak? Keluar zakatnya. Sama dengan sewa rumah. Sewa rumah per bulan 500. Oke. Tapi dia punya banyak rumah. Ada yang sewa setahun ada yang sewa 5 juta. Kena sudah. Rumah kedua 3 juta, rumah ketiga sekian dalam setahun. Dihitung dalam setahun kena nisab. Maka semua keuntungannya itu tadi keluar zakatnya. Bisa dipahami? Keuntungannya kan? Iya. Dia punya banyak usahanya nih, orang kaya. Sudah ada merental mobilnya, ada lagi sewa tanahnya, ada lagi sewa kos-kosannya. Sudah jelas kena nisab itu. Itulah kalau orang kaya sudah. Hitung semua itu. Kalau tidak mau jadi orang miskin, nggak ada dihitung itu. Jadi orang miskin saja. Uang per hari dia dapatkan 10.000, 20.000. Pakai beli nasi habis. Nggak ada zakatnya itu. Ya. Apalagi orang kaya ini, ya. Dan kata Nabi, orang miskin masuk surga berapa tahun? 500 tahun kan? Sebelum masuknya orang kaya. Orang kaya bilang nikmatnya jadi orang miskin. Belum tentu. Ya kan? Ya, orang kaya ada juga yang masuk surga. Ya. Tapi dia akan dihisab dengan semua hartanya. Dari mana didapatkan dan kemana dia belanjakan. Makanya belajar zakat. Orang kaya wajib belajar zakat. Kenapa wajib? Karena dia punya harta. Sama pedagang. Asalnya orang belajar jual beli itu fardu kifayah, enggak wajib ain mempelajari hukum jual beli. Tapi kalau dia pedagang, maka wajib ain dia belajar. Mempelajari zakat tidak wajib kalau dia tidak punya harta. Kalau dia punya harta, wajib ain dia belajar. Karena dia harus mempelajari apa yang harus dia kerjakan dari kewajibannya. Berhaji, mempelajari haji dan umrah enggak wajib, fardu kifayah. Tapi kalau dia mau pergi haji, dia mau kerjakan, wajib ain dia pelajari. Karena jangan dia buta-buta dia melakukan haji. Nanti hajinya ndak mabrur. Ya, ndak mabrur nanti hajinya. Iya. Baik, ini contoh ya. Iya. Kemudian masih lanjut, masih pembahasan ini, masih pembahasan tadi
tambahan faedah lagi. Ya. Apabila seorang mengumpulkan harta yang wajib padanya zakat, seperti uang kan paling jelas masuk zakat itu. Kalau dia kumpulkan hartanya, uangnya, sampai uangnya itu mencapai nisab. Kalau dia kumpulkan 1 juta kan belum ada nisabnya, 2 juta belum, 3 juta. Setelah sampai ya, mencapai nisab, sudah kena nisab. Misalnya sudah 6 juta misalnya. Nah, kena nisab sudah itu. Maka uang yang dia kumpulkan ini, kalau sudah kena nisab tadi kan, sudah kena nisab, kemudian tersimpan selama setahun tidak berkurang dari nisab, maka itu ialah yang wajib dikeluarkan padanya apa? Zakat. Iya. Jelas ya? Uangnya ini berkumpul, dia simpan, tidak pernah berkurang dari apa? Nisab. Beda kalau misalnya ada uangnya 6 juta. Sama dengan orang yang punya gajinya 6 juta banyak. Tapi ini uang 6 juta ini sebentar dia nanti habis, dipakai belanja. Nah, enggak kena nisab. Tapi kalau dia tabung, maka uang yang disimpan, kata para ulama, kemudian kena nisab, wajib keluar padanya zakat kalau sudah sampai setahun. Apakah uang yang dia kumpulkan itu tujuannya untuk nafkah, untuk menikah, atau untuk membeli sebidang tanah, atau untuk membayar utang, atau untuk dipakai modal usaha, atau uang itu dikumpul untuk beli rumah idaman, ya kan? Nanti kalau menikah kita kumpul-kumpul uang, nanti kita beli rumah, nanti kita beli mobil. Ya, ini uang saya kumpul, saya mau pakai walimah ini Ustaz, saya simpan di bank, saya simpan di rumah saya. Itu wajib keluar zakatnya kalau kena setahun, ya kan? Kan pasti kena sudah nisab ini, karena ada orang walimah itu 3 juta, ya kan? Pasti dia simpan 10 juta ke atas. Kalau sudah setahun belum menikah, nanti keluar zakatnya. Iya, jelas ya? Itu dibahas oleh para ulama. Iya, uang yang disimpan kena nisab, wajib keluar zakatnya kalau sudah sampai berapa? Setahun. Mau disimpan untuk apa terserah. Terserah antum mau simpan untuk apa itu uang. Mau simpan untuk ya hari tua, terserah. Mau disimpan untuk modal, kena semuanya. Yang penting kena nisab. Mau disimpan untuk beli mobil, ditabung untuk beli rumah, beli mobil, ya, untuk menikah, untuk beli tanah, dan seterusnya. Semuanya kena. Atau untuk membayar utang, semuanya kena. Wajib dikeluarkan zakatnya kalau mencapai nisab dan mencapai setahun tidak berkurang dari nisabnya. Kemudian pembahasan selanjutnya, tambahannya, apabila seorang itu meninggal sedangkan dia punya kewajiban membayar zakat, dia meninggal sementara dia punya kewajiban membayar zakat, sedangkan dia belum sempat mengeluarkan zakatnya, meninggal, ya kan? Maka ahli warisnya wajib dia mengeluarkan zakat tersebut. Iya. Minat tarikah dari harta yang dia tinggalkan. Qoblal wasiyah, sebelum dia berwasiat. Ya, sebelum dia berwasiat. Jadi sebelum dia berwasiat dan sebelum dibagikan sebagai warisan, bayar zakatnya dulu. Iya. Karena zakat kewajiban hakkullahi ta'ala, haknya Allah Ta'ala, haknya Islam. Maka itu yang paling wajib dikeluarkan. Ya, setelah dibayar zakatnya, baru bayar utangnya. Setelah bayar utangnya, bisa ditunaikan wasiatnya. Selama wasiatnya tidak memberikan kezaliman kepada ahli warisnya. Setelah itu dibagi sudah, tarikah sudah dibagi warisannya. Jelas ya? Jadi wajib dibayar zakatnya meskipun dia mati. Jangan dia katakan mati nih, tidak usah bayar zakatnya. Tidak. Di waktu dia hidup seharusnya bayar zakat, tapi dia tidak bayar. Maka dibayar ketika dia sudah meninggal. Oleh siapa? Ahli warisnya. Tentunya dipakai dari hartanya dia. Ya.
Kemudian di antara faedah pula yang disebutkan para ulama, apabila nisabnya berkurang pada sebagian haul. Misalnya ya, dia punya uang 10 juta. 10 juta ini kena nisab kan? Tapi dia pakai 6 juta. Misalnya tersimpan sampai 6 bulan, ya kan? Sampai 6 bulan tersimpan. Ternyata dia mau pakai 6 juta untuk beli apa? Kebutuhan penting bagi dia, bukan untuk lari dari zakat, bukan, kata para ulama. Ya. La firaran minaz zakat, bukan untuk lari dari zakat, bukan. Memang dia butuh membeli itu. Beda dengan orang yang memang dia main-main ya. 10 juta ini sudah 10 bulan ini. Tinggal 2 bulan keluar zakatnya kan? Iya. Dia belikan apalah dia belikan? Dia belikan lemari, dia belikan motor, macam-macam untuk lari dari zakat. Maka antum tidak bisa membodohi Allah Ta'ala. Ya, antum berdosa seperti ini. Allah Ta'ala Maha tahu. Beda dengan orang yang memang butuh ya. Orang butuh, darurat dia beli itu, butuh, bukan untuk lari dari zakat. Maka asalnya seperti ini, berarti berkurang nisabnya. Berarti dia tidak kena nisab. Dia tidak kena apa? Dia tidak kena apa? Zakat. Dia berarti berkurang 6 juta. Sisanya berapa tadi? 4 juta. Sudah 6 bulan dia pakai 6 juta, berarti berkurang jadi berapa juta? 4 juta. Nah, kalau wa in abdalahu bijinsihi bana ala haulihi, kalau dia ternyata menambah lagi, dia tambah lagi berapa? Dia tambah lagi kembali, misalnya sudah dia beli barang itu, tiba-tiba 1 bulan ke depan dia tambah lagi, cukup lagi 10 juta. Maka pertambahannya ini, perhatikan, pertambahannya ini kalau jenis harta yang sama. Nah, apa jenis harta yang sama berarti ditambahkan tadi? Uang. Jenis harta yang sama, maka dia membangun di atas haulnya yang pertama. Sudah paham ya? Berarti dia membangun haulnya di bulan 1 maksudnya. Kalau dia tambah di bulan 7, jenis harta yang sama, maka dia hitung dengan haul yang sama. Selama itu sama, jenisnya sama. Sama dengan kambing, sama dengan sapi, sama dengan onta. Kalau sapi kan 30 ekor. Tadi kita contohkan kambing, sekarang kita contohkan sapi. Sapi 30 ekor. Setahun wajib keluar zakatnya itu tidak keluar 1 ekor kambing atau ekor sapi ya. Ya, nanti dibahas. Kalau untuk sapi, kapan dia punya 30 ekor sapi sampai 39, maka keluar ya. Maka keluar 1 ekor sapi, tabi namanya atau tabi'ah. Yang sudah berumur 1 tahun, sempurna 1 tahun sapi, keluar 1 ekor sapi. Ternyata ya, dia punya 30 ekor sapi, tapi nanti setahun berkeluar. Ternyata pas bulan ke-10 masuk bulan Idul Adha, banyak orang membeli sapi, iya kan? Banyak orang membeli sapi, berkurang sapinya 10, dibeli sama orang yang mau potong kurban. Kena zakat? Enggak kena zakat, karena tidak belum sampai setahun berkurang. Dan berkurangnya itu bukan karena disengaja, memang orang butuh mau beli. Ini penting ya. Iya. Dan insyaallah taala sekiranya cukup pembahasannya di pembahasan yang keempat, jenis harta yang tidak wajib keluar padanya zakat dan tambahan-tambahan tadi. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kelima, pembahasan yang terakhir ya untuk pertemuan kali ini, yaitu jenis harta apa sajakah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Inilah yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala di matan. Jadi kita kasih judul ya, supaya kita kasih poin-poin judul-judul supaya gampang dicatat. Jadi pembahasan kita yang kelima ini adalah jenis harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Iya. Kita katakan seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berkata, la tajibuz zakah fi kulli malin. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat, enggak ada kewajiban membayar zakat, mengeluarkan zakat pada seluruh jenis harta. Jadi bukan seluruh jenis harta dikeluarkan zakatnya. Tapi ada jenis zakat harta tertentu yang sudah dipatenkan dalam syariat. Iya. Kata beliau, wa inna ma tajibu fil malin nami haqiqatan aw takdiran
Yang wajib dikeluarkan zakat pada sebuah harta hanyalah harta yang memiliki pertambahan. An-nama bahasanya yang kemarin ya. Hanyalah harta yang memiliki pertambahan dan perkembangan saja. Itu yang dikeluarkan zakatnya asalnya. Sudah saya bahas kemarin kan? Ya. Adapun harta yang tidak memiliki pertambahan, seperti tadi yang kita sebutkan, rumah dipakai tinggal setahun, ini rumah nggak goyang-goyang kan? Nggak jadi dua itu rumah. Ya kan? Taib. Beda dengan harta yang bertambah, dipakai bertambah dia. Uang ini kan terus bertambah. Hewan. Jadi harta yang wajib keluar padanya zakat hanyalah harta yang ada pertambahannya dan perkembangannya. Apakah pertambahannya itu hakikatan secara hakikat atau pertambahannya takdiran secara hukum dia bertambah. Tidak bertambah secara zahir tidak bertambah, tapi secara hukum bertambah dia. Seperti apa contohnya? Harta yang bertambah secara hakikatan seperti hewan ternak. Bertambah kan? Dari 2 kambing suami istri. Iya, jantan dan betina. Nanti 1-2 bulan melahirkan. Bertambah secara hakikatan, ya kan? Apalagi bertambah secara hakikatan wazuru wathimar. Zakatnya biji-bijian, tanam-tanaman dan buah-buahan. Bertambah tidak? Ya bertambah. Kalau dia berbuah, bertambah banyak buahnya. Ya, padi bertambah banyak padinya. Kurma bertambah banyak kurmanya. Apalagi yang bertambah secara hakikatan urudut tijarah, zakat perdagangan. Bertambah kan? Iya. Bertambah karena ada terus orang yang membeli. Iya. Bertambah secara hakikatan. Bahkan satu kali pembelian 100 juta. Iya kan? Satu kali beli 100 juta, ada untungnya 50 juta. Nah, jelas bertambah. Iya. Dan ada harta yang memiliki pertambahan dan perkembangan, pertambahannya takdiran secara hukum bertambah, secara zahir tidak. Seperti apa? Emas dan perak. Emas dan perak tidak bertambah, sama dengan uang. Tapi kalau dia digunakan, ya kan, dia digunakan dipakai berdagang, maka dia bertambah. Iya, dijadikan modal. Naam. Taib. Meskipun hartanya itu disewakan untuk apa? Meskipun hartanya itu diam maksudnya ya. Rakit. Meskipun hartanya emas dan perak itu diam asalnya, uang asalnya diam, emas dan perak asalnya diam, tidak memiliki pertambahan secara hakiki, secara zahir, akan tetapi secara hukum emas dan perak dan semisal dengannya memiliki pertambahan secara hukum. Karena apa? Kapan dia mau bisa dia berdagang dengan uang itu. Iya kan? Kapan dia mau bisa dia berdagang, dia pakai itu uang, dia putar. Ya. Tayyib. Dan penjelasan As-Sa'di rahimahullah taala di sini saya bacakan. Dibaca, lihat di matan. Ini pembahasan kita tentang jenis harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kata beliau, wala tajibuz zakat illa fi arba'ati anwa'in. Tidak ada kewajiban zakat kecuali pada 4 jenis harta. Ya, menunjukkan bahwa tidak semua harta. Yang pertama as-sa'ima min bahimatil an'am. Ini saya globalkan dulu ya, baru saya rincikan. Yang pertama yang wajib kata beliau adalah as-sa'ima. As-sa'ima ini hewan ternak. Ada apa makna as-sa'ima? Nanti saya jelaskan. As-sa'ima dari hewan ternak. Bahimatul an'am masuk di dalamnya onta, sapi dan kambing. Selain daripada itu tidak ada yang keluar zakatnya. Seperti apa? Itik, ayam potong, ayam petelur, angsa, burung-burung, nggak ada wajib. Kuda, ya kan, nggak ada wajib keluar zakatnya. Ya, demikian pula hewan liar ini nggak ada zakatnya juga karena nggak dipelihara. Ini kan bahimatul an'am, hewan yang dipelihara. Ya. Wal kharij minal ard. 2, zakat biji-bijian, tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Tanam-tanaman dan buah-buahan. Itu makna al-kharij, yang keluar dari bumi. Difaham ya? Zakat biji-bijian, tanam-tanaman dan buah-buahan. Yang ketiga al-asman. Al-asman maksudnya di sini ini kan musanna ya. Al-asman maksudnya apa? Al-zahab wal fiddah. Iya. Dikatakan asman karena dia dikatakan asman karena dia adalah harga. Ini kalau diterjemahkan as-saman artinya harga ya. Kalau diterjemahkan bebas. Asman artinya harga.
Kenapa dikatakan emas dan perak, uang dikatakan harga? Karena dia merupakan alat tukar atau alat ukur yang menentukan harga sebuah barang. Iya kan? Bagaimana antum tahu harganya itu mobil? Dengan apa antum tahu? Dengan duit. Maka dikatakan saman, asman. Bagaimana antum tahu harganya rumah? Sekian miliar. Bagaimana? Dengan uang. Dengan uang antum hargakan dia, antum tahu harganya dia. Makanya emas dan perak itu, ya, dia sama dengan mata uang sekarang ini. Karena dulu di zaman Nabi SAW mereka menggunakan dirham dan dinar. Mata uang emas, dinar, dirham, mata uang perak. Kalau sekarang kita rupiah. Di tempat kita berbeda dengan negeri yang lainnya. Ada yang menggunakan dolar, ada yang menggunakan rial, ada yang menggunakan ringgit. Semua itu disamakan dengan apa? Emas dan perak. Karena ilatnya sama, kata para ulama. Apa ilatnya? Mutlaqus samaniyah. Itu ilatnya, kata para ulama, kata jumhur. Mutlaqus samaniyah. Digunakan sebagai alat tukar. Apa itu mutlaqus samaniyah? Digunakan sebagai alat tukar dan sebagai alat ukur harga sebuah barang. Difaham tak? Iya. Taib, sudah 3. Wa urudut tijarah, zakat perdagangan. Urud, ya, keuntungan dalam perdagangan, ya, laba. 4 ini disebutkan oleh Sa'di, ya. Dan apa yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala bahwa tidak ada kewajiban zakat kecuali 4, itu sama disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, Nabi SAW menjadikan kewajiban zakat pada 4 jenis harta, sama disebutkan oleh Sa'di. Ya. Ya, kalau Imam Ibnu Qudamah menyebutkan berapa? 5. Dan 5 ini lebih bagus sebenarnya. Dia lebih lengkap. 4 sama dengan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan As-Sa'di di matannya ini, dan tambahannya 1 apa? Rikaz. Iya. Rikaz. Dari 5 jenis zakat ini semuanya ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Permasalahannya, apakah zakat terbatas pada itu saja? Pada itu saja? Ataukah zakat bisa dikiaskan yang semisal dengannya? Nah, itu nanti dibahas setelahnya nanti. Di pembahasan satu persatunya nanti. Ya, makanya nanti akan saya jelaskan insyaallah ta'ala. Ada beberapa jenis yang diperselisihkan para ulama tentang zakatnya, karena dikiaskan kepada yang lain. Seperti jagung, madu. Madu itu dikiaskan sama dengan sama dengan zakat az-zuru. Ya, madu itu dikiaskan oleh para ulama dalam mazhab Hambaliyah, Al-Hanabilah, dikiaskan sama dengan apa? Sama dengan az-zuru was-simar. Ya, al-kharij min al-ardi, ya kan? Tapi nanti saya sebutkan bantahannya insyaallah. Demikian pula tentang apa? Jagung. Ya, jagung hadisnya tidak ada yang sahih. Enggak ada hadis yang sahih tentang adanya zakat jagung. Dia dikiaskan sama dengan beras, dengan kurma. Nanti kita sebutkan itu. Ya, yang jelas asalnya kita katakan asalnya yang wajib keluar zakatnya cuma 5. Itu asalnya. Ya, itu asal. Dan kita tidak boleh mengatakan ada zakat pada selain daripada itu. Kecuali ada apa? Dalilnya. Ya, itu saja kaidahnya antum pegang. Ya, karena apa? Karena asal harta seorang muslim itu tidak boleh diambil. Iya kan? Asalnya harta seorang muslim itu haram diambil tanpa hak. Nanti ada haknya baru boleh diambil. Itulah hakul Islam, haknya syariat, haknya Islam. Maka siapa yang mengambil, bahkan mewajibkan mengeluarkan harta, ya kan? Bahkan mewajibkan mengeluarkan pembayaran harta, apa yang tidak diwajibkan dalam syariat, maka itu namanya apa? As-suhat. As-suhat itu artinya kalau bahasa kita pungli, pungutan liar. Haram hukumnya. Makanya itu dalam Islam tidak ada itu namanya pajak, tidak ada. Dipajak, wajib bayar, enggak ada itu. Enggak ada. Iya. Motor, mobil dipajak ya. Dikeluarkan wajib dibayar. Padahal sudah dibeli itu motor.
Saya sudah bayar lunas. Bahkan rumah saya tinggali sudah. Disuruh lagi bayar. Iya. Asalnya mengeluarkan harta, kemudian diwajibkan sampai ditulis bayarlah kewajiban Anda. Tidak ada kewajiban harta kecuali zakat, tidak ada. Apa yang dikeluarkan di luar daripada kewajiban syariat itu bukan aturan Allah Ta'ala, bukan syariat. Asal hukumnya haram mengambil harta seorang muslim, jenis harta apa saja yang dia miliki, kecuali ada zakat, kecuali ada syariat yang menentukannya. Makanya kita katakan tidak semua harta itu wajib keluar zakatnya. Makanya dari kejahilan dan kebodohan sebagian orang di zaman ini, mereka mengatakan wajib zakat profesi. Iya. Itu kan bukan aturan syariat itu. Wajib zakat apa? Profesi. Apa itu zakat profesi? Ya profesinya orang bermacam-macam. Ada sebagai pegawai, ya, ada sebagai aparat. Setiap bulan dia digaji 5 juta. Setiap 5 juta yang dia digaji dengannya wajib keluar zakatnya katanya. Namanya zakat profesi. Berapa keluar? 100.000. Langsung dipotong. Antum mau tidak mau dipotong langsung itu. Disunat itu uang. Dipotong 100.000 setiap bulan. Maka ketahuilah, mengambil harta ini hukumnya haram. Nanti dia akan tanggung hari kiamat itu. Siapa yang tanggung? Ya orang yang mengharuskannya. Dan termasuk orang yang mengambilnya. Karena tidak boleh diambil harta muslim, mau uang, mau apa saja, terserah dari hartanya, kecuali apa yang sudah diwajibkan dalam syariat. Selain daripada itu haram diambil. Kecuali dengan illa bitibi nafsihi kata Nabi, kecuali dengan kerelaan jiwanya dia baru halal. Kalau dia enggak ridho, dia enggak mau, antum haram antum ambil. Antum tanggung dosanya nanti hari kiamat. Ya. Zakat profesi. Bagaimana mau diwajibkan zakat profesi? Sedangkan zakat profesi ini uang yang dia digaji dengannya per bulan, dia belanja. Ya kan? Kan nanti wajib keluar zakatnya itu uang. Kalau dia tabung seperti tadi kan? Dia tabung, dia simpan. 5 juta itu dia simpan. 1 tahun bertambah. Nah itu baru keluar zakatnya sampai setahun kena nisab. Tapi ini 5 juta, bahkan mungkin ada orang gajinya 10 juta, tapi kan dia pakai makan. Belum sampai 1 bulan sudah berkurang lagi. Gak bisa diwajibkan zakatnya yang seperti ini. Iya. Jelas ya? Ini dalil menunjukkan bahwa syariat itu mengatur ya. Bahkan walaupun seorang memiliki selain emas dan perak, ada yang lebih mahal seperti berlian. Ya kan? Mutiara, berlian. Mungkin harganya berlian ini kecil saja. Harganya mungkin 100 juta satu berlian. Lebih mahal dibanding emas dan perak ya. Ada zakatnya? Enggak ada zakatnya. Kenapa? Syariat tidak mengaturnya. Maka apa yang tidak diatur dalam syariat tidak boleh dikeluarkan kewajibannya. Yang dia katakan keluar dulu zakatnya ini. Enggak bisa. Kecuali biti binafsihi, kecuali dia ridho ya. Dia traktir antum, ya oke lah, saya traktir antum. Bisa. Jangan dipaksa. Jelas? Ya, sama dengan kejahilan sebagian orang mengatakan wajib keluar zakatnya pada harta yang digunakan. Namanya istimal, ya. Namanya apa? Istimal atau al-qaniyah. Al-qaniyah atau istimal, barang yang dipakai sehari-hari digunakan untuk pribadi. Rumah, mobil, motor dan seterusnya. Sebagian itu ada orang sekarang itu kelompok sesat. Kenapa sampai dia kaya? Mulai dari pimpinan cabang sampai ustadz kerocoknya semuanya kaya. Karena dia suruh itu umatnya, pengikutnya untuk membayar zakatnya sampai rumahnya semua dihitung. Bayangkan ya. Ini ada ini, terjadi ini. Iya. Di sebagian kelompok ini Islam jamaah seperti ini. Makanya dia kaya itu. Rumahnya bayangkan dia hitung. Ini rumahnya antum ini kalau dikalkulasi 500 juta totalnya semua. Sudah tak? Mobilnya antum servi 500 juta juga. Berapa itu? 1 M. Motornya antum 3 toh? Gajinya lagi antum 10 juta per bulan. Dia hitung semua itu. Baru berapa yang keluar? Antum tahu bagaimana caranya dia hitung? Berapa yang keluar dia bilang? Keluar 10%.
Mana batilnya? Batilnya banyak. Yang pertama, dia sudah mewajibkan orang keluarkan zakat bukan pada tempatnya, karena itu semuanya barang istimal, dipakai sehari-hari, nggak ada zakatnya. Satu. Yang kedua, kebatilannya, dia suruh keluarkan zakatnya, dia pakai zakat pertanian 10%. Seharusnya keluar berapa? Kalau itu benar 2,5%. Kalau zakat apa? Harta, ya kan? Tapi ini dia keluarkan 10%. Zakat apa dia pakai? Zakat biji-bijian dan tanam-tanaman. Kalau zakat biji-bijian dan tanaman itu dikeluarkan 10%, kalau pengairannya gratis, kalau dengan biaya maka keluar 5%. Tapi ini rumah, mobil, harta, bahkan gajinya juga keluar zakatnya 10%. Ini sudah jelas batil sekali ini. Sudah jahil pembahasan zakat, dia suruh lagi orang bayar zakat. Ya, sama dengan zakat profesi tadi. Taib, ini penting. Jadi, taib, kita cuma punya 5 ya. Ini masih penjelasan global. 5 kewajiban harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun untuk kiasnya nanti di tempatnya masing-masing. Ya, jelas ini globalnya dulu, saya kira cukup. Maka pada pertemuan akan datang, kita akan mulai merinci satu persatu dari zakat ini. Mulai dari zakat bahimatul an'am, atau bahasa lainnya para ulama mengatakan as-sa'imah. Ya. Zakatus sa'imah. Ini kita mulai nanti pada pertemuan akan datang. Insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal barakallahu fikum.